Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan review hasil investasi saya di reksadana obligasi di aplikasi Bareksa. Saya juga akan tampilkan dividen yang saya dapat dari berinvestasi di reksadana obligasi ini. Saya akan berikan tips dan juga kelebihan-kelebihan apa saja ketika kita berinvestasi di reksadana obligasi ini. Saya akan tampilkan di aplikasi Bibit Reksadana. Jika ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul Tutorial Saham dan Reksadana. Di sini saya memilih manajer investasi, salah satu manajer investasi terbaik di Indonesia, yaitu Manulife Investment Management. Saya memilih produknya yaitu Manulife Obligasi Unggulan Kelas A. Ini adalah salah satu produk reksadana obligasi yang membagikan dividen seperti itu. Nanti saya akan tampilkan di fun fact sheet-nya. Kemudian saya akan bandingkan keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi dengan ketika kita berinvestasi langsung di obligasi, tentunya di obligasi negara ya, seperti itu. Jadi di reksadana pendapatan tetap itu kita bisa membelinya dengan modal yang kecil. Kita bisa mulai investasi dari 10.000 sampai 100.000 seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih pemula, pelajar, atau yang mempunyai modal yang kecil atau mungkin ingin coba-coba investasi, kalian bisa masuk di reksadana. Kemudian kalau misal di obligasi langsung itu kita bisa mulai investasi mulai dari 1 juta sampai 3 juta. Jadi seperti itu keuntungan pertama di reksadana pendapatan tetap seperti itu ya. Kemudian di reksadana pendapatan tetap itu bisa dicairkan kapan saja. Jadi misal 1 bulan kalian ingin cairkan itu juga bisa seperti itu. Sedangkan di obligasi itu menunggu jatuh temponya. Jadi modal kita bisa kembali ke rekening kita itu menunggu jatuh temponya. Jadi jatuh temponya biasanya 2 tahun sampai 3 tahun. Ada yang 5 tahun seperti itu. Tapi tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal ketika berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, kita lebih baik untuk menyimpannya dalam waktu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misal kalian cairkan 1 bulan itu kemungkinan kalian bisa mengalami kerugian. Nanti saya akan tampilkan grafik secara historikal dari pergerakan reksadana pendapatan tetap ini. Jadi ini adalah detail dari produk yang saya pilih, yaitu Manulife Obligasi Unggulan Kelas A. Ini adalah grafik untuk 1 tahun terakhir seperti ini. Kemudian saya akan coba misal grafik 3 tahun terakhir. Jadi untuk 3 tahun terakhir kalian bisa lihat itu kita pasti mendapatkan keuntungan, karena dalam 3 tahun terakhir itu grafiknya sudah cenderung naik seperti itu. Nanti saya akan coba ya misal di 5 tahun terakhir grafiknya seperti apa untuk 5 tahun. Jadi untuk 5 tahun itu pasti kita mengalami keuntungan ya. Jadi grafiknya selalu naik seperti itu. Jadi itu adalah tips ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana obligasi. Kalian harus menyimpannya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sampai 5 tahun. Jadi kalau misal 1 tahun, misal ya kalian membelinya di sini saat nilainya 3.133 dan kalian ingin menjualnya, mungkin terus kemudian menjualnya di sini, kan itu mengalami kerugian ya, seperti itu. Jadi untuk reksadana obligasi kalian harus menyimpannya misal 3 tahun atau 5 tahun. Kalian bisa lihat sendiri grafiknya untuk 3 tahun dan 5 tahun itu seperti apa. Pasti akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini untuk keuntungan 5 tahun terakhir rata-ratanya itu 8,74%. Seperti itu ya. Kemudian nilai AUM-nya 962 miliar. Jadi hampir 1 triliun, ini cukup besar. Kemudian rodonnya 6,79. Jadi reksadana ini pernah turun sampai 6%.
seperti itu, jenis reksadana obligasi, dan juga resiko sedang, seperti itu ya. Ini untuk detailnya. Jadi di produk Manulife obligasi unggulan kelas A, kalian bisa membelinya mulai dari Rp10.000. Kemudian untuk biaya pembelian gratis, penjualan juga gratis, seperti itu ya. Kemudian ini adalah alokasi asetnya. Dari untuk pasar uang itu 12,49%, obligasi, ini obligasinya dibagi ya, ada obligasi pemerintah itu 40,69, dan juga obligasi korporasi atau obligasi perusahaan, seperti itu. Kita bisa lihat ini untuk top holdingnya, mungkin salah satunya itu obligasi dari Waskita Karya, seperti itu ya. Terus kemudian ada obligasi dari PLN dan juga obligasi dari yang lainnya, seperti itu, misalnya Jasa Marga atau Indosat, seperti itu ya. Untuk lebih detailnya bisa dicek di fund fact sheet dan juga di prospektus. Kemudian saya akan bandingkan, jadi reksadana obligasi saya akan bandingkan untuk sampai ke 3 produk. Itu grafiknya apakah benar naik untuk reksadana obligasi atau cuma produk ini, seperti itu ya. Jadi saya akan bandingkan misal di kalender dana mata plus 2, dan juga kita pilih saja ya, bebas, terserah, seperti itu. Kita tunggu. Misal ABF Indonesia Bond Index Fund, seperti itu ya. Kita lihat grafiknya seperti ini. Jadi untuk 1 tahun terakhir itu masih fluktuatif ya, bisa turun, seperti itu. Terus kemudian kalau 3 tahun terakhir dari ketiga produk ini seperti apa, kita bisa lihat ini sudah cenderung mengalami kenaikan. Atau misal 5 tahun terakhir, kita lihat untuk 5 tahun terakhir ya sudah pasti akan mendapatkan keuntungan, seperti itu. Untuk reksadana pendapatan tetap itu pasti mendapatkan keuntungan kalau kita berinvestasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi di sini saya akan tampilkan fun fact sheet dari produk yang saya pilih, Manulife obligasi unggulan kelas A. Kita bisa masuk ke websitenya Bareksa. Kemudian di bagian yang ini di fun fact sheet kita klik di sini. Ini sangat penting ya. Jadi kalau kalian ingin membeli reksadana, kalian jangan lupa untuk cek di fun fact sheet-nya. Ini adalah fun fact sheet dari Manulife obligasi unggulan kelas A. Bisa dilihat untuk biaya-biayanya, misal biaya manajemen maksimal 2%, bank kustodian 0,25%, pembelian 2%, tapi untuk di aplikasi misal di Bareksa dan juga Bibit itu pembeliannya gratis biasanya, seperti itu. Kemudian ada biaya pengalian, ada penjualan. Itu kalau di aplikasi misal Bareksa dan juga Bibit itu biaya pembelian dan penjualannya gratis 0%. Kemudian ada bank kustodiannya Standard Chartered. Kemudian kita bisa lihat untuk kebijakan investasinya ini seperti ini alokasinya. Untuk obligasi pemerintah 40-100%, untuk obligasi korporasi 0,0 sampai 60, untuk pasar uang 0 sampai 20. Ini untuk kepemilikannya yang tadi saya sebutkan di Bibit ya, ada Waskita, PLN, Jasa Marga, Indosat, seperti itu. Kemudian untuk saat ini itu portofolionya seperti ini. Untuk obligasi korporasi 53%, obligasi pemerintah 42%, dan pasar uang 3,83%. Kita juga bisa lihat di sini untuk klasifikasinya, ini termasuk resiko sedang, seperti itu ya. Reksadana pendapatan tetap termasuk resiko sedang. Terus kita juga bisa lihat di bagian yang ini untuk pembagian dividennya. Saya akan scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah kebijakan dari produk yang saya pilih, itu membagikan dividen. Jadi sebesar ini untuk Maret, Juni, dan juga September, seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke hasil dividen yang saya dapat. Jadi di sini bisa dilihat dividennya itu 59.000 rupiah. Jadi seperti itu ya. Saya berinvestasinya sebenarnya 1 juta. Itu bisa lihat, saya akan tampilkan ya di transaksi. Kita klik transaksi yang bagian selesai.
Kemudian saya akan perlihatkan ya, di sini Manulife obligasi unggulan saya membelinya 1 juta. Terus kemudian tidak ada transaksi Manulife ya. Selain itu, nah tidak ada Manulife, hanya yang ini saja tadi. Hanya yang ini saya membelinya 1 juta rupiah. Kalau di portofolio kita bisa lihat tadi nilai awalnya itu tidak 1 juta tapi 1.059 rupiah. Sedangkan untuk keuntungannya itu 18%, 18.000 atau 1,78%. Jadi totalnya saya mendapatkan keuntungan 78.000 rupiah. Jadi ini adalah dividen yang saya dapat 59.000 seperti itu.